A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan menghadirkan kelembutan hati kita untuk mampu mensyukuri berbagai nikmat yang Allah masih berikan kepada kita. Terutama nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat dikumpulkannya kita di majelis ilmu. Tentu saja seperti yang kita pahami bersama bahwa hadir di majelis ilmu ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi sesuatu yang begitu luar biasa. Yang duduknya saja kita di majelis ilmu ini bisa menjadi jalan dihapuskannya dosa-dosa kita yang begitu banyak. Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita membahas tema tentang pesan cinta sang kekasih, masih seputar tentang cinta gitu ya. Pesan cinta ini adalah sebuah kalimat begitu ya, yang menunjukkan bahwa pesannya ini itu hadir karena kecintaan. Jika sebuah pesan hadir karena kecintaan, maka hasilnya itu pasti baik. Hasilnya itu pasti mengandung kebaikan, meskipun kadang-kadang tidak dimengerti. Ini ya viral ya di media sosial. Seorang manajer yang sangat baik hati, begitu mengayomi karyawannya, begitu memperjuangkan hak karyawannya. Nah, tiba-tiba suatu hari dia dapat kabar akan diganti. Karena dia begitu menyayangi karyawannya, sebelum ia diganti, ia berpikir keras apa yang bisa ia berikan kepada karyawannya. Nah, maka tanpa sempat menjelaskan, sang manajer ini menyuruh sesuatu yang kontradiktif, begitu ya. Kata sang manajer, begitu ya, nanti akan ada tamu ke perusahaan ini kepada karyawan yang dia sayangi. Kalau ia bertanya berapa penghasilanmu per bulan, maka katakan olehmu penghasilanmu per bulan itu adalah 5 juta, padahal penghasilannya hanya 3 juta. Karyawannya kaget, ini manajer nyuruh bohong begitu ya. Mana mungkin katanya dia harus mengatakan 5 juta padahal penghasilannya hanya 3 juta. Sebelum menjelaskan semua itu, datanglah tamu yang dibicarakan, pengganti sang manajer. Kemudian ya, ia bertanya kepada seluruh karyawan bahwa saya adalah pengganti si fulan, begitu, pengganti manajer lama. Saya adalah manajer baru. Saya ingin bertanya kepada Anda, kata manajer itu sambil membawa asisten pribadinya. Kemudian ditanyalah seluruh karyawan yang ada, berapa gaji Anda? Dicatat sama asisten pribadinya. Yang satu mengatakan, ya, saya gajinya 3 juta, 3 juta, 3 juta, 3 juta. Hanya satu orang yang menyebutkan 5 juta. Kemudian sang manajer baru mengatakan bahwa baik, mulai bulan depan kalian akan mendapatkan kenaikan 2 juta dari gaji sebelumnya. Ya, setelah manajer baru itu pergi, barulah karyawan ini paham bahwa pesan tadi nyuruh mengatakan 5 juta itu agar kesejahteraan karyawannya itu meningkat. Baik, kata sang manajer lama, hari ini adalah hari terakhir saya bisa membela Anda. Dan apa yang saya sampaikan tadi, pesan supaya Anda mengatakan gaji 5 juta adalah cara saya membantu Anda agar di manajer baru penghasilan Anda bisa lebih besar. Berarti yang 3 juta naik 2 juta jadi berapa? 5 juta. Yang mengatakan 5 juta naik 2 juta jadi berapa? Jadi 7 juta. Maka kita ambil hikmah dari kejadian itu bukan masalah bohongnya, begitu ya. Bukan masalah bohongnya. Tapi masalah bahwa pesan yang disampaikan oleh manajer lama itu adalah pesan yang mengandung kebaikan bagi orang yang diberikan pesannya. Pesan atas nama cinta agar dia mendapatkan kebaikan sebelum kepergiannya, ingin sekali menambah kesejahteraan karyawan lamanya.
maka ia mengatakan demikian, ya. Ia mengatakan demikian. Nah, hari ini juga kita akan coba membahas tentang pesan cinta dari kekasih kita. Kekasih yang dimaksud adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja setiap yang dipesankan oleh kekasih kita baginda Rasulullah itu menjanjikan kebaikan yang begitu luar biasa kepada kita. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis, begitu ya. Ada Imam Ahmad dengan musnadnya, Imam Tabrani dan lain sebagainya. Apa isinya? Tolong diperhatikan ya. Sekali lagi dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku 7 hal. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, supaya aku mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Ada pesan cinta begitu ya, di mana ketika orang lain berlomba-lomba untuk dekat dengan orang yang kaya, untuk dekat orang yang sukses, biar apa? Biar kebagian kekayaannya, biar kebagian kesuksesannya. Tetapi pesan cinta baginda Rasulullah justru menyuruh kita untuk mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Tentu saja perintah mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka itu adalah perintah yang isinya cinta, yang isinya adalah kebaikan. Tidak semata-mata Rasulullah menyuruh kita untuk dekat dan cinta kepada orang miskin, kecuali dekat dan cinta kepada orang miskin itu akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa. Yang kedua, kata Abu Dzar, beliau memerintahkan aku agar melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Tentu saja pesan ini juga mengandung cinta yang begitu luar biasa. Tidak semata-mata Rasulullah menyuruh kita untuk melihat kepada orang yang ada di bawah kita, ya, dan tidak melihat kepada orang yang ada di atas kita, kecuali pesan ini akan mendatangkan kebaikan yang begitu luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, beliau baginda Rasulullah memerintahkan kepada Abu Dzar untuk apa? Agar aku menyambung silaturahim meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Subhanallah, kalimatnya indah sekali ya. Kalimat yang bertolak belakang dengan hawa nafsu. Kan kita mah kalau lagi ada masalah dengan orang, ya nggak enak ya kalau bersama, nggak enak kalau memaafkan. Enaknya tuh nyirian, enaknya tuh ngemusuhan, begitu. Tapi sabda Rasul, kita disuruh menyambung tali silaturahim, menyambung tali kasih sayang, justru dengan mereka yang berlaku kasar kepadaku. Kata Abu Dzar begitu. Kita harus menyambung hubungan baik dengan mereka yang berlaku kasar. Ya. Kebayang nggak Bu? Ya. Ibu baru dimarahin oleh seseorang, kemudian Rasulullah nyuruh agar kita memperbaiki hubungan dengan orang yang ngemarahin kita. Yang keempat, kata Abu Dzar bahwa Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku dianjurkan memperbanyak ucapan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi tidak semata-mata Rasulullah mewasiatkan ini kecuali itu mendatangkan kebaikan yang banyak bagi orang-orang yang melaksanakannya. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun pahit. Kemudian yang keenam, aku diperintahkan gitu ya, oleh Rasulullah agar aku tidak takut celaan terhadap orang-orang yang mencela, terutama dalam agenda dakwah. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, kata Abu Dzar, beliau melarang aku agar tidak meminta-minta sesuatu apapun kepada manusia. Nah, 7 pesan ini itu adalah pesan dari kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja ya, kebaikan dari 7 pesan ini semuanya adalah tanda cinta dari kekasih kita kepada umatnya. Kita mengetahui bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
adalah seseorang yang begitu cinta kepada umatnya. Bahkan ketika beliau hendak meninggal, beliau masih saja memperhatikan umatnya. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan hari ini dan kesempatan-kesempatan berikutnya, kembali kita akan kaji. Kajian ini pernah tema ini pernah disampaikan di hadapan Bapak Ibu, tapi tidak ada buruknya kalau kita perdalam, begitu ya. Kalau kita perdalam. Hari ini kita akan coba bahas tuntas, begitu ya, tentang pesan cinta yang pertama. Apa itu? Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita perdalam. Pesan cinta yang pertama dari baginda Rasulullah kepada Abu Dzar dan kepada kita tentu saja, supaya kita mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Baik, saya ingin Bapak Ibu mengingat ya. Masih ingat makna cinta itu apa? Memberi, bukan menerima. Begitu ya. Jadi seseorang dikatakan cinta kalau ia memberi, bukan menerima. Ibu cinta kepada anaknya kalau ibu sibuk memberi sesuatu yang bermanfaat kepada anaknya daripada meminta sesuatu dari anaknya. Kalimat cinta itu indikatornya adalah memberi, bukan menerima. Nah, supaya kita mencintai orang miskin artinya supaya kita bisa memberi kepada orang miskin dan dekat dengan mereka. Ini kalimatnya indah sekali. Jadi kalau kita ingin memberi seseorang, jangan sampai menunggu orang tersebut meminta kepada kita. Kenapa? Karena di kaidah yang ketujuh, di pesan cinta yang ketujuh apa tadi? Ya, Rasulullah memerintahkanku agar tidak meminta sesuatu pun kepada manusia. Maka karena kita selaku orang mukmin tidak boleh meminta sesuatu pun kepada manusia kecuali kalau disandarkan kepada Allah, karena Allah aku minta tolong kepadamu, misalkan begitu. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang mau memberi ini harus dekat dengan mereka. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu. Tawadu itu apa? Rendah hati, betul ya? Bukan tara mawadu itu. Tawadu itu rendah hati. Terhadap orang-orang miskin, duduk bersama mereka, menolong mereka, serta bersabar bersama mereka. Apa yang akan terjadi ketika seseorang dekat dengan orang lain? Maka ketika seseorang dekat dengan orang lain, dia akan tahu kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Ini ada kisah yang positif ya, yang saya pernah sampaikan di hadapan Bapak Ibu, dan saya ingin mengulanginya. Mudah-mudahan ini menjadi jariah dan kebaikan bagi orang tua kami, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya itu 7 bersaudara, begitu ya. Anak ke-7 dari 7 bersaudara. Alhamdulillah sampai hari ini putra putri ibu dan ayah kami itu masih lengkap. Jadi anak pertama sampai anak ke-7 masih ada ya. Ayah dan ibu telah meninggal. Ada satu kebiasaan ya dari ibu kami yang waktu itu kami melihatnya sebagai sesuatu yang aneh begitu, nggak habis pikir. Contoh begini Bapak Ibu sekalian. Kalau di rumah gitu ya, di rumah itu panen pisang ya, panen pisang sepohon lah begitu ya, sepohon. Kemudian pisang itu dipotong, dibagi-bagi. Lalu mamah bilang ke saya sebagai anak yang paling dekat dengan mamah, "Cep, tolong antarkan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke setiap anak yang mamah miliki, termasuk anak yang di Bandung." Coba Bapak Ibu sekalian ya, kebayang nggak harus nganterin pisang sesikat ini ke Bandung? Ya, harga pisang dengan bensin, dengan kelelahan dan lain sebagainya tidak banding. Saat itu saya aneh begitu ya, meni pengen telepon ke AA yang di Bandung ya, "Ah, iya aya pisang keur abi we nya pisangna." Terus meni pengen begitu. Tapi karena saya menghormati ya, ibu menghormati kakak, kemudian berangkatlah ke sana. Kemudian kalau ada beras sedikit sama, minta dianterin ke sana. Ada alpukat, minta dianterin ke sana begitu. Saya nggak sadar Bapak Ibu sekalian bahwa yang terpenting dari apa yang ibu minta itu bukan pisangnya, bukan alpukatnya. Tapi ibu sedang melatih agar sang adik dekat dengan kakaknya, agar sang kakak dekat dengan adiknya. Saya baru mengerti ya, baru mengerti kesini Bapak Ibu sekalian. Ketika ibu meninggal dunia, saya baru mengerti bahwa oh yang ibu minta dulu itu bukan urusan makanannya,
tapi urusan hubungannya. Pantas Bapak Ibu sekalian, setiap saya pulang dari Bandung, dia bilang, atos pisang teh dipasikeun atos kumaha putrana, kumaha istrina. Jadi mama nanya ya, bagaimana keadaan kakak yang ada di Bandung itu, bagaimana keadaannya gitu. Oh, diceritakan alhamdulillah sehat dan lain sebagainya ya, anak-anaknya sehat dan lain sebagainya, pada seneng, pisangnya pada dimakan, dan kata mama alhamdulillah. Habis gitu terus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, jika seseorang mengalami kedekatan, maka orang yang memiliki kelebihan harta, misalkan Bapak Ibu memiliki kelebihan harta, kemudian dekat dengan orang miskin, maka Bapak Ibu akan memberikan perhatian atau memenuhi kebutuhan orang miskin itu tanpa harus orang miskin merasakan hina untuk meminta. Kalau Bapak Ibu bersilaturahim dengan adiknya, ya, adik sekandung nih, ngobrolkan dengan bersilaturahim, ada cerita, Bapak Ibu bisa melihat, oh ternyata adik itu tidak punya beras. Boleh jadi Bapak Ibu ketika mau pulang, beli dulu beras, ninggalin beras buat adiknya. Atau tahu, oh anaknya ini sakit, nggak ke dokter, kenapa? Karena nggak punya biaya. Kemudian karena Bapak Ibu dekat dengan adiknya, tahu anak adiknya sedang sakit, maka Bapak Ibu bisa nolong anak adiknya ini tanpa harus membuat sang adik itu merasa hina untuk meminta-minta. Maka kalimatnya sekali lagi indah sekali. Rasulullah menyuruh kita untuk mencintai orang miskin, memberikan perhatian, memberi yang terbaik kepada mereka, dan dekat dengan mereka. Artinya memberi yang terbaik tanpa harus ya membuat mereka malu untuk mengutarakan kebutuhannya. Sekarang kan lagi viral ya, di copy ya, distatuskan sama banyak orang. Masih ingat Bu? Yang viral yang tiba-tiba pesan dihapus. Kemudian nanya, tacan diangos nah dihapus, isin, tong isin. Bade naon? Tadi nama bade nambut artos nya tuh hapus deui we pesana. Itu terjadi karena tidak dekat. Kalau dekat tanpa harus minta bantuan juga dia tahu bahwa oh si fulan itu sedang butuh bantuan, maka dia bantu. Dapat dipahami Bu ya sampai sini. Nah, sekarang perhatikan dulu definisi orang miskin. Kenapa harus dekat dengan mereka? Karena ternyata orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain. Kita mah sering melihat ya bahwa orang yang miskin itu adalah orang yang meminta-minta, ya, persaben begitu ya, meminta-minta agar ia diberikan sesuap dan 2 suap makanan atau 1 butir kurma. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu siapakah yang dimaksud orang miskin? Kemudian dalam hadis sahih riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah menjawab, mereka ialah orang yang hidupnya tidak berkecukupan dan tidak memiliki kemampuan atau kepandaian untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu dia diberi sedekah, dia diberi zakat, dan mereka tidak mau meminta-minta sesuatu pun kepada orang lain. Nah, maka dari sini kita paham kenapa kalimat perintahnya itu kita harus cinta dan harus dekat, agar kita bisa menunjukkan cinta kita kepada mereka karena Allah dengan kedekatan kita, tahunya bahwa dia sedang berkekurangan dan tidak harus meminta-minta kepada kita. Bapak Ibu sekalian ya, dulu adanya baitul mal, adanya zakat, adanya infak sedekah yang dikumpulkan ya, yang dipegang oleh Rasulullah SAW, itu tujuannya agar orang-orang yang berkekurangan tidak usah meminta-minta kepada orang kaya secara langsung. Bapak Ibu, di KTA itu ada program pemuliaan asatid ya. Hati-hati Bapak Ibu ya, pemuliaan asatid itu bukan hanya asatid yang ngisi agenda KTA ya, bukan. Tapi pemuliaan asatid ini lebih ke para guru ngaji di sana di daerah, begitu Bapak Ibu sekalian, yang mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian, mereka mendedikasikan kehidupannya ngajar ngaji anak-anak ya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian ternyata ya waktunya habis digunakan ngajar adik-adik ya, anak-anak, tetapi kesejahteraannya tidak terjamin. Misalkan yang pernah saya temui langsung di daerah Cilawu ya, Cilawu ke dalamnya lagi begitu.
Di daerah Cilawu ke dalamnya lagi ada seorang guru ngaji begitu ya, yang ngajar ngaji anak-anak kurang lebih 60 sampai 70 orang anak. Itu ngajar setiap hari, itu dapat kafalahnya itu hanya 100.000 sebulan. Iya. Dia tidak berani minta, dan dia tidak akan pernah berani untuk minta. Dia ikhlas, Bapak Ibu sekalian. Dia ngajar anaknya. Harusnya orang tua murid yang faham, dekat dengan mereka. Guru ngaji teh kasihan. 100.000 mah bayar listrik juga enggak cukup begitu. Apalagi makannya, apalagi sekolah anak ustadz tersebut, apalagi kebutuhan yang lainnya. Maka harusnya orang tua yang dekat dengan ustadz tersebut faham bahwa ustadz tersebut itu butuh pertolongan. Kemudian bekerja sama orang tua, rapat orang tua, membicarakan bagaimana usaha agar menjamin kesejahteraan. Ya coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau dari 60 murid begitu ya, kalau dari 60 murid, setiap orang tua mengeluarkan 10.000 saja, ya 10.000 saja per bulan, maka ustadz tersebut akan mendapatkan kebaikan yang lebih. Mungkin dia akan dapat 600, tidak 100.000. Ini bukan masalah angka, tapi kan Pak bagus ikhlas. Iya, bagi ustadznya dia mendapatkan pahala yang besar, tapi bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya dia tidak mendapatkan pahala untuk memuliakan asatid. Nah, dari kejadian itu Bapak Ibu sekalian, maka kita berinisiatif begitu ya, untuk mengajak Bapak Ibu sekalian, ayo kita peduli. Di antaranya itu ada program pemuliaan asatid. Ada banyak asatid yang alhamdulillah begitu ya, atas kebaikan Bapak Ibu sekalian mereka mendapatkan tambahan, baik bentuknya uang ataupun bentuknya sembako atau bentuknya Quran dan lain sebagainya. Ini penting untuk disampaikan. Kita masih membahas soal pentingnya kita dekat dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang berkekurangan. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka itu bukan mencintai dan dekat dengan arti yang begitu polos. Bisi engke Bapak Ibu setelah kajian setiap ketemu orang miskin, "Hey, I love you." Aku mencintaimu ya. Atau orang miskin diadek-adek, dekat-dekat gitu. Bukan. Tapi yang dimaksud mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka itu adalah apa? Dengan cara membantu dan menolong mereka. Nah, sekarang perhatikan ya. Di sini mah nggak ada tulisan. Yang ikhwan boleh lihat di sini. Lihat nih, tulisan yang penuh dengan cinta, makanya warnanya ungu ya. Ungu teh setia, Bapak Ibu kade. Maka jika seseorang berhasil mencintai dan membantu orang miskin, apa yang akan diperoleh? Maka dengan itu kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam setiap urusan. Dihilangkan kesusahan pada hari kiamat dan memperoleh ganjaran yang besar. Ternyata tidak semata-mata Rasulullah menyuruh kita untuk mencintai dan dekat dengan orang miskin, kecuali apa Bapak Ibu sekalian? Kecuali Rasulullah ingin kita diberikan kemudahan oleh Allah, kecuali Rasulullah ingin kita diberikan kemudahan di hari kiamat, kecuali Rasulullah ingin kita memperoleh ganjaran yang besar. Maka dari pembahasan ini kita sekarang lebih mengetahui dengan jelas bahwa pesan tadi itu benar-benar pesan cinta. Agar kita lebih paham Bapak Ibu sekalian, pesan cinta apa yang terkandung dalam perintah untuk mencintai dan dekat dengan orang miskin. Mari kita lihat beberapa keutamaan mencintai orang miskin. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, mencintai orang miskin akan mudah mendapatkan barokah serta memperoleh rizki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang pertama, hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, kalian hanyalah mendapatkan pertolongan dan rezeki dengan sebab adanya orang-orang lemah di antara kalian. Ternyata cara mendatangkan pertolongan dari Allah itu adalah dengan menghadirkan kepedulian kita kepada orang-orang lemah di antara kita. Pertanyaannya, mungkin gak kita bisa peduli kepada orang lemah kalau kita tidak tahu dia sedang lemah atau tidak? Maka supaya tahu kita sedang lemah atau supaya kita tahu dia sedang lemah atau tidak, apa yang harus dilakukan? Dekat dengan mereka.
dekat dengan mereka. Saya masih ingat ya betapa sensitifnya orang tua terhadap anaknya. Iya. Saya suatu hari pulang dari kampus dengan membawa berbagai urusan yang harus diselesaikan. Di antaranya ya harus mengeluarkan uang untuk bayar semesteran, begitu ya, dan lain sebagainya. Saat itu saya sedang tidak punya uang. Kemudian pulang ke rumah. Pulang ke rumah itu kan mau bicara tapi nggak tega. Pernah nggak gitu Bapak Ibu ya? Setiap mau bicara nggak tega, gitu, nggak jadi. Setiap mau bicara nggak jadi. Begitu. Setiap mau bicara nggak jadi, begitu ya. Dikirain teh orang tua teh tidak paham tentang hal itu. Tapi ternyata orang tua yang begitu dekat dengan anaknya, dia paham betul kalau anaknya ini sedang memiliki hajat. Setiap ketemu kayak mau bicara nggak jadi, begitu. Ayah saya diam, senyum aja gitu. Ibu saya diam, senyum aja. Sampai terakhir nih, saya masih ingat ini kenang-kenangan indah ya bersama ayah saya. Terakhir saya pamit ke ayah, Pak, Acep berangkat dulu. Iya, sana. Sok, Jung, sing salamet gitu. Oh. Temekalan tuh. Aduh, gitu. Udah gitu teh. Nah, Acep berangkat sakedap milari heula sapatu gitu. Tos milari sepatu teh, Pak, Acep berangkat? Iya Jung, sing salamet. Ya Allah, eta mah. Ya. Tos, da eta mah leres bismillah ibu dina manah tehnya. Pokona mah bismillah teu aya meureun sepuh tehnya. Berangkat itu mah betul-betul berangkat. Dan ternyata Bu baru 30 meter, ayah saya manggil lagi sambil ketawa. Kemudian dia menasehati, "Nah, kami itu ayah dan ibumu. Kami tahu kamu itu ada keperluan, tapi kamu berusaha menahannya." Kemudian keluar kalimat yang sampai ini, iya, saya pegang gitu. Apa kalimatnya? Kalau ada kepentingan apapun, saur mamanya, entong keba kasepuh mah. Entong nahan, carioskeun. Mun tiasa ngabantos mamah bakal ngabantos, mun teu tiasa ngabantos minimal ngadoakeun. Lihat Bapak Ibu sekalian, dekatnya orang tua dengan anaknya, dia mengetahui meskipun anaknya tidak berani menyampaikan keluh kesahnya, anaknya tidak mau memberatkan ayah dan ibunya, tapi karena mereka adalah orang yang dekat, mereka adalah orang yang dekat, ibu ini dekat dengan anaknya, dia paham, dia tahu kebutuhan anaknya. Punten Bapak Ibu sekalian, pernah nggak ada di antara ibu yang menjadi seorang kakak atau adik yang kesel? Kenapa? Karena ayah dan ibunya itu selalu membela kakak atau adiknya. Misalkan, teh, nambut artos 500. Kenapa? Nyambung ya? Diputus dulu bluetooth ya. Bluetooth yang kesininya, punten. Bluetooth yang ke speaker ininya ditutup dulu. Nah, dari situ ya? Bukan. Dari situ bukan? Udah? Dimatiin aja Bluetooth-nya. Bluetooth-nya bocor, ada yang masuk Bu ya. Masuk tanpa izin. Masih mending gitu Bu. Kalau bunyinya TikTok, saya khawatir ibu bapak nggak ada yang bisa nahan diri. Langsung. Untung musiknya gitu. Baik, kembali ke jalan yang lurus ya Pak Ibu. Jadi pentingnya dekat itu begitu, agar kita tahu bahwa dia membutuhkan ini, dia membutuhkan itu. Bapak Ibu sekalian, ya, akan beda rasanya kalau Bapak Ibu memiliki kebutuhan, kemudian Bapak Ibu minta dulu baru dipenuhi kebutuhannya. Berbeda rasanya dengan ketika Bapak Ibu punya kebutuhan, Bapak Ibu belum minta kepada orang lain, tiba-tiba orang lain memberikannya, maka tingkat kesyukurannya itu akan jauh lebih tinggi. Maka kata Rasulullah, cintai orang miskin, cintai orang yang lemah di antara kalian, dan dekat dengan mereka. Agar apa? Agar kita bisa memberikan bantuan dengan kualitas yang terbaik. Kualitas yang terbaik. Jadi yang pertama, keutamaan mencintai orang miskin itu adalah membuat seseorang mudah mendapatkan barokah, serta memperoleh rizki dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lihat di hadis yang kedua,
tentang keutamaan mencintai orang miskin ini, sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu misalkan nolong orang. Bagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu tolongkan itu tidak seberapa. Kayak Bapak Ibu pegang uang 10.000 ya. Mungkin 10.000 bagi Bapak Ibu tidak terlalu berpengaruh. Tapi bagi orang yang sedang kehilangan bekalnya, bagi orang yang sedang tidak memiliki serupiah pun, 10.000 itu boleh jadi menjadi sesuatu yang membuat ia benar-benar mendoakan kita dengan tulus. Ya Allah, semoga ia yang memberikan uang kepada hamba ini mendapatkan ini, mendapatkan itu. Dan dalam hadis disebutkan sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah yang ada di antara mereka. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, keutamaan mencintai orang miskin yang kedua adalah mencintai orang miskin akan memudahkan hisab seorang muslim pada hari kiamat. Mari kita lihat ya. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Ya. Yang dimaksud dengan memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang itu ada dua. Ya. Contoh, misalkan ibu punya keluarga ibu sedang dililit hutang, kemudian ibu membantu untuk meringankan bebannya. Itu yang pertama yang dimaksud begitu. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan memudahkan orang yang dililit hutang itu adalah orang yang berhutang kepada bapak ibu. Kalau ada orang yang berhutang kepada bapak dan ibu, kemudian terlihat ia belum mampu untuk membayar, maka bapak ibu harus memudahkan urusannya dengan memberikan waktu yang seluas-luasnya, waktu yang selapang-lapangnya. Dapat dipahami ya Bapak Ibu sekalian? Jadi yang pertama bentuknya itu, kalau ada orang lain yang sedang dililit hutang, kita bantu memberikan pekerjaan misalkan supaya dia bisa membayar hutangnya, atau kalau mampu dan kita sedang kaya raya, bayarin hutangnya. Itu yang pertama maksudnya. Nah yang kedua, ini berkaitan dengan kalau ada orang lain yang minjem ke kita, kemudian kelihatan dia belum bisa bayar, maka mudahkan urusannya dengan apa? Dengan memberikan waktu yang seluas-luasnya, yang selapang-lapangnya. Lihat dalil yang kedua, dua hal yang tidak disukai oleh manusia, yaitu kematian. Padahal kematian itu baik bagi muslim ya, tatkala fitnah melanda, dan yang tidak disukai pula pada sedikit harta. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, dua hal yang tidak disukai oleh manusia itu adalah kematian dan sedikitnya harta. Padahal kedua-duanya itu bisa jadi fitnah bagi manusia. Kematian bisa jadi fitnah, artinya banyak orang yang takut mati hingga ia menyalahi Allah dan Rasulnya karena ketakutannya akan kematian. Atau sedikitnya harta, banyak orang yang sedikitnya harta kemudian ia jadi tidak taat kepada Allah karena ia merasa bahwa Allah tidak menyayanginya. Buktinya adalah dengan sedikitnya harta. Padahal sedikit harta akan menyebabkan manusia mudah dihisab pada hari kiamat. Ya. Ini saya sering sampaikan ya di kalimat-kalimat kajian manajemen diri begini. Bapak Ibu punten jawab dengan jujur. Bapak Ibu ingin banyak uang enggak? Iya, alhamdulillah. Sama Bu ya, ingin banyak uang. Pertanyaan kedua, ari Bapak Ibu tahu bahwa setiap rupiah dari uang yang Bapak Ibu miliki itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Berarti dengan kata lain, Bapak Ibu yang tadi ingin banyak uang, Bapak Ibu itu ingin banyak pertanggungjawabannya, begitu? Maka kata Rasulullah, perhatikan nih, boleh nggak banyak uang? Boleh, asal memenuhi syaratnya. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rasulullah memohon kepada ya Allah, ya, karuniakan kepada kami hidayah, petunjuk. Karuniakan kepada kami ketakwaan. Karuniakan kepada kami keterjagaan dari maksiat. Baru minta kekayaan. Artinya uang yang banyak itu akan menghantarkan Bapak Ibu pada keselamatan ketika uang itu datang dalam keadaan Bapak Ibu itu memiliki ilmu, ya.
memiliki petunjuk. Bapak Ibu adalah orang yang takwa dan Bapak Ibu adalah orang yang tidak suka maksiat. Maka jika harta datang kepada orang yang berilmu, bertakwa dan tidak suka maksiat, maka hartanya ini akan menghantarkan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu sekalian, di Bekasi ada seorang pengusaha, sukses usahanya, dan yang menarik itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Kerjaannya dia menyumbang masjid, tapi dia sendiri tidak punya rumah. Di Bekasinya itu ngontrak, gitu Bapak Ibu sekalian. Di Bekasinya itu ngontrak. Ketika ditanya, jawabannya mengingatkan kepada kita, Pak, kenapa Bapak nggak bangun rumah? Bapak kalau nyumbang masjid 300, gitu ya. Sebulan itu ada 2 masjid, ada 3 masjid yang Bapak sumbang, begitu ya. Kenapa Bapak nggak bikin rumah sendiri meskipun sederhana? Kata beliau sederhana, aku takut akan hisab. Kalau aku punya rumah sendiri, maka rumah itu akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Dibuatnya dari uang dari mana, bagaimana cara membuatnya, digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Kalau aku ngontrak, kata dia sambil bercanda gitu, maka yang dimintai pertanggungjawaban siapa? Yang punya kontrakan, katanya gitu. Kalimatnya sederhana, tapi itu menyentuh hati kami yang mendengarnya. Oh iya ya. Hidupnya harus hati-hati. Hidup itu harus hati-hati. Kalau kiranya kita tidak bisa menggunakan harta, maka lebih baik kita sedikit harta agar pertanggungjawabannya sedikit. Gerasok Bapak Ibu ya, kita bermuhasabah. Benahin dulu posisi duduknya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bapak Ibu, bulan ini bulan apa? September ya. Agustus akhir ya, tanggal 31 Agustus. Baik, pas sekali. Kalau begitu saya ingin tanya, apakah di bulan Agustus ini, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 bulan Agustus ini, Bapak Ibu mendapatkan rezeki dari Allah? Ya. Baik, saya ingin Bapak Ibu ingat bahwa kata Rasulullah, harta itu hanya 3. Yang dimakan akan menjadi kotoran, yang dipakai akan dipertanggungjawabkan, yang diinfak sedekahkan akan menjadi bekal di akhirat. Nah, saya ingin Bapak Ibu bermuhasabah. Dari rezeki yang Bapak Ibu terima di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, beragam kan ya? Ada yang 1 juta, ada yang di bawah 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang 100 juta. Saya ingin bertanya sederhana saja. Banyakan mana dari rezeki bulan Agustus yang Bapak Ibu gunakan untuk makan atau yang Bapak Ibu gunakan untuk sedekah? Yang kedua, banyakan mana dari harta yang Allah berikan di bulan Agustus ini yang digunakan kepentingan pribadi ya, beli ini dan itu untuk kepentingan pribadi dengan yang disedekahkan. Ya. Artinya kalau kita ya bikin analogi kehidupan kita di bulan Agustus, hisab atas harta kita di bulan Agustus, berarti lebih banyak yang digunakan untuk menjadi kotoran, lebih banyak yang digunakan untuk menjadi pertanggungjawaban daripada yang menjadi bekal. Ini teh bulan Agustus unggul. Bulan kemarinnya ternyata betul Bapak Ibu sekalian, harta ya, kalau diberikan kepada orang yang tidak memiliki syarat yang tadi, ilmu, ahli takwa dan terjaga dari maksiat, maka hartanya hanya akan menambah hisab saja. Maka orang yang sedikit hartanya sebetulnya dia mendapatkan karunia, berarti dia akan sedikit hisabnya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian ya, keutamaan mencintai orang miskin yang berikutnya, mencintai dan dekat dengan orang miskin berarti semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat. Ini ada hadis yang mungkin Bapak Ibu sekalian agak berat untuk mengamalkannya ya. Mari kita lihat. Ini adalah hadis yang disahihkan oleh Albani, hadis riwayat Tirmizi. Apa bunyi hadisnya? Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, berdoa. Apa isi doanya? Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang miskin pada hari kiamat. Bapak Ibu luas meraktekkan doa iya. Asal ada linunya Bapak Ibu. Jangankan Bapak Ibu ya, Aisyah pun berkata, ya Ya, Rasulullah, mengapa engkau meminta demikian?
Ya, jangankan level kita, ya, level kekasihnya saja sampai bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau meminta untuk hidup dalam keadaan miskin, untuk mati dalam keadaan miskin, dan untuk berkumpul dengan orang-orang miskin dari kiamat?" Kemudian, begitu ya, beliau menjawab, orang-orang miskin itu masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya. Kemudian beliau memberikan pesan, "Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walaupun dengan sebelah kurma." Ini nasihat yang indah. Kalau datang kepada Bapak Ibu orang yang meminta bantuan, maka jangan menolaknya, meskipun kita hanya memberi semampu kita. Misalkan begini ya, ada yang datang kepada ibu, "Ibu, manawi tiasa nambut 1 juta." Ibu teh tegaduh, bapak teh tegaduh 1 juta. Maka kalau berkaca kepada hadis ini, jangan sama sekali tidak membantunya. Ibu boleh katakan, "Aduh, kasep beli tegaduh artos mah, tapi sanggup mah aya yuk mamela." Kasep beli tegaduh 1 juta mah, tapi ibu iya aya 50.000 ngan 50.000 na kumaha lamun duaan. 25 keur hideep, 25 kanggo cecepengan ibu. Jadi artinya kalau datang orang lemah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, jangan sama sekali kita menutup pintu. Karena boleh jadi datangnya orang lemah itu adalah tanda bahwa Allah akan menolong kita di kemudian hari. Siapa tahu seminggu kemudian kita yang butuh pertolongan, maka Allah datangkan dulu orang lemah untuk meminta pertolongan. Sekali lagi, wahai Aisyah, cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka, karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat. Jawab Rasulullah SAW. Jadi ini kebaikan yang ketiga, begitu, bahwa mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, ini akan membuat kita semakin dekat dengan Allah pada hari kiamat. Ini penjelasannya, Bapak Ibu, bisa ada yang bertanya-tanya ya. Ya. Doa beliau agar digolongkan menjadi orang miskin itu para ulama membahasnya sebagai bentuk ketawaduan beliau, bentuk kerendah hatian beliau, mengajarkan kepada kita bahwa yang diminta itu jangan kekayaan. Yang diminta itu jangan kekayaan. Kemudian beliau menunjukkan bahwa beliau bukan orang yang sombong dan zalim dengan meminta kekayaan, tapi beliau meminta kemiskinan. Nah, kemudian disebutkan makna hadis di atas tadi bukanlah meminta agar beliau menjadi orang yang fakir dengan memohon menjadi orang yang miskin. Jadi bukan berarti minta orang yang kekurangan, fakir bukan. Kenapa? Karena di riwayat yang lain ada perintah agar kita berlindung dari kefakiran. Bukan berlindung dari kemiskinan, tapi berlindung dari kefakiran. Karena fakir itu mendekatkan pada kekafiran, begitu ya. Tetapi hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah sekali lagi bersikap tawadu, rendah hati. Rendah hati, begitu ya. Tidak sombong, kemudian tidak menunjukkan bahwa ia tidak peduli kepada orang-orang yang berkekurangan. Bahkan justru dia membuat orang-orang yang berkekurangan ini berlapang dada. Kenapa? Karena Rasulullah ingin dekat dengan mereka. Begitu ya tadi ya, doa yang ketiganya. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang miskin. Beliau berdoa seperti ini karena beliau mengetahui bahwa orang-orang miskin akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Bahkan tenggang waktu antara masuknya orang miskin ke dalam surga sebelum orang kaya dari kalangan kaum muslimin. Jadi ada orang soleh kaya, ada orang soleh miskin. Nah, tengah waktu bedanya masuk surganya itu adalah setengah hari. Sedangkan setengah hari akhirat itu adalah 500 tahun di dunia. Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya, hadis Hasan Sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Orang-orang fakir kaum muslimin akan memasuki surga sebelum orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Jadi ini alasan kuat bahwa Rasulullah berdoa seperti itu karena beliau memiliki ilmunya, beliau memiliki pemahaman, begitu. Jadi bab yang sedang dibahas itu adalah bab diringankannya hisab. Jadi kalau ingin ringan hisab, maka Bapak Ibu sekalian jangan banyak meminta sesuatu yang akan menjadi beban pertanggungjawaban bagi kita. Lebih baik mintalah kepada Allah 3 hal tadi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa. Nah, setelah itu baru minta kekayaan. Jadi kalau ibu bapak mau minta kekayaan, narasinya sekarang tambahkan, duhai Allah, karuniakan kepada kami
ya, ilmu, karuniakan kepada kami ketakwaan, karuniakan kepada kami keterjagaan dari maksiat, dan karuniakan kepada kami kekayaan. Jadi mintalah kekayaan setelah minta 3 hal yang menjadi syarat agar kekayaan itu bisa mengantarkan kita pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, keutamaan mencintai orang miskin yang keempat. Mencintai orang miskin adalah landasan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karenanya, memberi karenanya, dan tidak memberi juga karenanya, maka ia telah sempurna imannya. Ini dalil yang pertama. Sekali lagi, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah, maka ia telah sempurna imannya. Karena Bapak Ibu, ada orang yang memberi tapi ia tidak karena Allah. Dulu di awal-awal kajian di Islamic Center, saya masih ingat, dan di Darul Mutakin, saya sering menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang bersedekah itu ada 4 kategori, ya. Yang pertama, ada orang yang bersedekah kemudian dia ikhlas. Yang kedua, ada orang yang bersedekah dan dia tidak ikhlas. Yang ketiga, ada orang yang tidak bersedekah tapi ikhlas. Yang keempat, ada orang yang tidak bersedekah dan dia juga tidak ikhlas. Yang paling menarik yang mana, Bapak Ibu sekalian? Yang ketiga, ya. Yang gimana yang tidak sedekah tapi ikhlas? Artinya begini, ada misalkan ibu ya ikut pengajian, kemudian tiba-tiba sunduk lewat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan kebaikan hari ini dengan infak sedekah terbaiknya, silakan siapkan. Ibu sebetulnya hatinya ingin sekali sedekah, tapi saat itu ibu tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Nah yang gitu yang tidak sedekah tapi ikhlas. Dan kalau ada mah dia pasti tidak banyak pertimbangan langsung. Tapi karena tidak ada, hatinya menjerit, ya Allah, meni pengen sedekah. Kayak dulu ya, saya di DT, Bapak Ibu, lagi kuliah, kalau sunduk lewatnya bati gitu, we. Ih, meni pengen sedekah, tapi udah nggak ada, gitu. Nggak ada, gitu. Iya, gimana, gitu. Mudah-mudahan tergolong orang yang tidak bersedekah, tapi ari yang tidak bersedekah, tapi tidak ikhlas. Iya, kayak kisah lampu merah saya, gimana Bu? Di lampu merah ada yang minta-minta, ibu ngangkat tangan. Kan tidak bersedekah ya. Nah, udah ibu jalan di lampu merah, ibu komentar ke suaminya di pinggir, "Pak, padahal mahnya sehat cek orang mah gawe lain menta-menta." Udah mah tidak sedekah, tidak ikhlas. Dramatis ya Iman ya. Hati-hati ya. Orang yang sedekah tapi tidak ikhlas, ada 2 ya. Pertama, ketika ibu sedekah misalkan ya, ibu ada rasa malu, atau malu mahnya batur sedekah urang teu. Nah, berarti ibu sedekah tapi tidak ikhlas. Atau yang kedua, ibu sedekah tidak malu, tapi ibu curiga ka kitea. Ieu sedekah aya 500 orang mun saurang 10.000 dihitung ku ibu teh nya, dikira-kira berarti eta loba sedekahnya dikamanakeun nya, buah-buah di ka Ustad acepkeun sadayana. Henteu ibu Insyaallah ya, Kang Dodoy dengan tim bersikap adil dan membuat ibu akan dapat banyak kejutan nanti, begitu ya. Uang yang ibu sedekahkan itu di akhirat nanti bakal jadi pahala. Ibu teh merasa tidak menolong seseorang, tapi dapat pahala dari orang itu. Misalkan nanti di akhirat ya, ibu masuk surga, dapat pahala. Ibu nanya, "Ya Allah, pahala apa ini?" "Ini pahala engkau menolong orang pamengpeuk." Cek ibu teh, "Abdi mah teu pernah ka pamengpeuk, teu pernah nolong pamengpeuk." Ternyata ibu sedekah di sini ada program memuliakan asatid orang pamengpeuk. Ku Kang Dodoy dijajabkeun ke pamengpeuk, ibu kenging pahalana. Maka jadi kejutan. Maka Bu ya, jangan jadi orang yang bersedekah kemudian tidak ikhlas. Jadilah orang yang pertama, sedekah dan ikhlas. Aduh, sok deg-degan buat ngebahas ieu teh. Baik, lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya, keutamaan mencintai orang miskin yang kelima itu adalah, perhatikan, memperjuangkan kehidupan orang miskin itu termasuk jihad di jalan Allah. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu harus menginginkan pahala dari jihad. Karena pahala dari jihad itu apa? Masuk surga tanpa hisab. Lihat ya,
Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, orang yang membiayai kehidupan para janda dan orang miskin bagaikan orang-orang yang berjihad di fi sabilillah. Begitu. Iya. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memperjuangkan gitu ya, kehidupan janda-janda yang ditinggalkan oleh suaminya kemudian memiliki anak banyak, kemudian Bapak Ibu mengikuti sebuah program misalkan memuliakan mereka. Ini saya ingin share ya Bapak Ibu sekalian, bahwa saya harap Bapak Ibu memiliki kebiasaan baik di rumahnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya RT, kalau sanggup se-RT, kalau nggak sanggup ya 10 rumah terdekat. Kalau ada orang yang berkekurangan di rumah kita, di dekat rumah kita, maka Bapak Ibu santuni secara rutin ya, setiap bulan. Misalkan ada janda punya anak 5 tidak mampu, berikan beras 3 kilo, 2 kilo, enggak besar, enggak banyak, tapi itu bukti bahwa Bapak Ibu sekalian membiayai kehidupan mereka. Enggak usah banyak, 3 orang tapi rutin. Jangan sekali-kali ya Bu, dari sekali-kali mah makan juga butuhnya enggak sekali-kali ya. Abi mah masihan berasnya satahun we sakali, muhun we dan miskin teh mamna satahun sakali, teu kenging we. Berikan ya jatah kita, berikan jatah kita sebagian. Gak usah besar Bu, sekilo beras yang Ibu berikan kepada mereka, boleh jadi bagi mereka menjadikan setiap hari mereka mendoakan Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Bismillah Bu ya, Bismillah. Kasih gitu, 2 orang, tapi rutin 3 orang sampai keadaannya membaik. Kalau sudah membaik, alihkan ke orang lain gitu ya. Sudah membaik, alihkan ke orang lain. Mudah-mudahan skupnya bisa banyak. Kalaupun tidak bisa banyak, ya 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, tapi kita coba menginginkan pahala berjihad fisabilillah dengan bentuk yang lain. Yaitu apa? Membiayai kehidupan para janda dan orang-orang miskin, begitu, yang ada di sekitar kita. Ini hadis riwayat Muslim, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, dengarkan pesan cinta kekasih kita kepada kita. Apa pesan cintanya? Cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka. Karena dengan mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka, apa yang akan kita peroleh? Allah akan memudahkan urusan kita, Allah akan memudahkan urusan di hari kiamat kita, dan Allah akan memberikan apa Bapak Ibu sekalian? Ganjaran yang besar kepada kita. Maka terimalah pesan cinta ini sebagai bentuk cinta kekasih kita kepada kita. Jangan pernah kita mengkhianati pesan cinta. Rasulullah sudah cinta kepada kita, tapi kita menolaknya dengan tidak mau mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, jika kita renungkan dengan hati yang bersih, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, siapa yang butuh siapa? Orang yang punya butuh orang miskin, atau orang miskin butuh orang yang punya? Ya. Maka subhanallah ya, dengan perintah untuk mencintai dan dekat dengan orang miskin, kita mengetahui bahwa sesungguhnya kitalah yang butuh mereka. Ketika kita butuh pertolongan Allah, maka kita butuh untuk menolong mereka. Karena tidaklah pertolongan Allah itu datang kepada kalian, tadi ya hadis riwayat Bukhari, kecuali karena datangnya orang-orang lemah di antara kalian. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini mari kita dengarkan dengan hati dan jiwa yang bersih pesan cinta dari kekasih kita yang pertama, yaitu cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka. Buka pintu gerbang kepedulian kita kepada orang-orang yang lemah, karena sesungguhnya ketika kita peduli kepada orang yang lemah, kita sedang mengundang pertolongan Allah kepada kita di suatu saat nanti. Jika suatu hari tanpa sebab datang orang lemah meminta bantuan, maka terima sebagai gambaran bahwa kita beberapa waktu ke depan akan bertemu dengan kesulitan. Jika kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lemah tersebut, maka nanti ketika kesulitan datang kepada kita, Allah akan menolong kita. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pesan cinta yang pertama, mudah-mudahan ini mengingatkan kita dan bisa kita amalkan ilmunya. Mari kita mulai untuk membuka hati agar kita bisa mencintai dan peduli kepada orang-orang yang lemah. Tidak usah banyak Bapak Ibu sekalian, yang penting niatnya lurus, hatinya ikhlas, dan caranya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka yang sedikit yang kita berikan kepada orang-orang yang berkekurangan itu akan menjadi pahala yang besar yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mari kita benahkan posisi duduk kita. Kita akan belajar untuk sedekah yang pertama. Sedekah apa Pak? Sedekah yang ikhlas. Ya, sedekah yang ikhlas. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyempurnakan pertemuan hari ini dengan infak sedekah terbaiknya, silakan
siapkan, pastikan Bapak Ibu melakukannya dengan ikhlas. Sambil menunggu jemputan infak sedekah terbaiknya, mari kita tunggu jemputan infak sedekah terbaiknya sambil beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sejenak Bapak Ibu yang baik, perbanyak istighfar sambil kita kenang beberapa kejadian dalam hidup kita di mana kita kurang peka bahwa datangnya orang-orang yang memohon bantuan kepada kita adalah sebuah tanda bahwa Allah ingin menolong kita dalam kesulitan kita. Maka mulai hari ini mohonlah kepada Allah agar kita bisa membantu orang lain sekecil apapun bantuan yang kita berikan kepada mereka. Karena sesungguhnya ketika kita membantu orang lain, kita sedang mengundang pertolongan Allah kepada kita. Duhai Allah, ini kami ya Allah. Lihatlah kami, tataplah kami dan dengarlah doa-doa kami. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu yang baik, cintailah dan dekatlah dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah